Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kuliner. Kali ini di Fakta Planologi, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dan muatan RDTR. Di mana yang kita ketahui bahwa RDTR itu ialah rencana detail tata ruang yang digambarkan secara terperinci dari tata ruang kabupaten dan kota, dan juga dia dilengkapi dengan adanya peraturan zonasi. RDTR juga merupakan penjabaran dari RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga pemanfaatan ruang dengan ketelitian skala 1:5000. Di dalam penyusunan RDTR terdapat 5 tahap, di mana yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua itu tahapan pengumpulan data dan informasi, yang ketiga itu tahapan pengolahan data dan analisis, yang keempat ada tahapan perumusan konsep, dan yang terakhir itu tahapan rancangan peraturan tentang RDTR itu sendiri. Di penyusunan RDTR terdapat 2 rencana, di mana rencana struktur ruang dan pola ruang. Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di wilayah perencanaan yang terbagi atas 10 jaringan rencana. Di mana yang pertama ada rencana jaringan pengembangan pusat pelayanan, yang kedua ada jaringan transportasi, yang ketiga ada jaringan energi, yang keempat ada jaringan telekomunikasi, yang kelima ada jaringan sumber daya air, yang keenam ada jaringan air minum, yang ketujuh ada jaringan pengolahan air 5 dan B3, yang ke-8 itu ada jaringan drainase, yang ke-9 ada jaringan persampahan, dan juga yang terakhir itu ada jaringan prasarana lainnya. Yang kedua yaitu rencana pola ruang, di mana rencana pola ruang merupakan rencana distribusi zona pada wilayah perencanaan yang akan diatur dengan fungsi dan peruntukannya, di mana pola ruang itu terbagi menjadi 2 zona. Yang pertama ada zona lindung dan yang kedua ada zona budidaya. Seperti yang kita ketahui, RDTR berlaku 20 tahun dan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Nah, pemanfaatan ruang ialah upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu 5 tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan. Nah, selanjutnya itu ada peraturan zonasi, di mana peraturan zonasi itu sendiri merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR. 5 fungsi peraturan zonasi sebagai berikut. Yang pertama ialah perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang. Yang kedua yaitu acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya airrek development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah. Yang ketiga ialah acuan dalam pemberian insentif dan disentif. Yang keempat ialah acuan dalam pengenaan sanksi. Dan yang terakhir ialah rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan terkait pengenalan dan muatan RDTR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Play dan